Apa yang saudara ingat atau saudara rasakan kalau saudara membaca Alkitab, itu selalu ada firman berkata bahwa aku hadir, Tuhan itu hadir. Ya, saudara harus tahu bahwa di antara semua Tuhan yang ada di dunia ini, ya, karena Tuhan itu beda-beda, Tuhan itu nggak sama. Nah, di antara semua Tuhan di dunia ini, hanya Tuhan kita itu yang selalu berkata, aku hadir, aku hadir. Juga sejak zaman Yesaya sudah ada nubuatan, dia nggak cuma hadir, tapi dia menambahkan diri, aku ini Immanuel. Bayangkan, nah nggak ada Tuhan manapun seperti Yesus Tuhan kita. Dia hadir dan dia menyertai. Nah saudara, maka itu setan paling tidak suka. Dengar ya, setan paling tidak suka kita mengenal pribadi yang ini. Dia nggak suka. Setan tidak pernah menghalangi kita ke gereja, kita beribadah, dia nggak pernah halang. Kita sekolah teologi, dia nggak pernah halang. Kita sekolah Alkitab, kita aktif melayani, dia tidak pernah halang. Tapi satu yang dia berusaha untuk kita mengenal dia yang hadir dan menyertai. Kenapa? Karena kalau kita hanya aktif di dalam keagamaan, serajin apa kita jungkir balik di dalam aktivitas kegerejaan, tapi tanpa merasakan dan tahu dia itu selalu hadir dan dia selalu menyertai, di situ lahir kemunafikan. Maka itu orang yang aktif di dalam pelayanan, orang yang belajar teologi dan belajar Alkitab, itu bukan jaminan kalau tidak sampai ke konteks ini. Tahu dan kenal, Papaku selalu hadir dan dia selalu menyertai aku. Nah, saya tidak akan tanya saat ini kepada masing-masing kita, baik saudara yang dari luar maupun yang dari dalam. Saya nggak akan tanya. Tapi kalau ada di antara kita hari ini, lagi sekali, baik yang dari luar maupun dari dalam, yang sudah sekian lama mengaku Kristen, tapi masih belum bisa tahu dan merasakan bahwa Papa itu selalu hadir dan dia selalu menyertai, hari ini buka hati, kenali, rasakan, dan lakukan itu setiap hari dalam hidup kita. Sudahlah, ini jaminan atas semuanya itu. Sungguh saudara, semua Tuhan di tempat lain, ya, maka itu Tuhan itu beda-beda. Kita harus tahu Tuhan itu tidak sama. Loh, kok bisa begitu? Buktinya apa? Walaupun tidak semua kita pernah belajar kitab suci agama lain, tapi kita bisa tahu bahwa Tuhan itu beda-beda. Wisnu, Tuhannya orang Hindu, begini firman-Nya. Buddha, begitu firman-Nya. Orang-orang Sikh, begini firman Tuhan mereka. Allah, Tuhannya orang Islam, begini firman Allah. Tapi Papa kita, Yesus Tuhan kita, firman-Nya demikian. Ngerti maksud saya itu? Beda. Jadi tidak ada Tuhan seperti Bapa di surga di dalam Yesus yang menyatakan diri, dia mau hadir dan menyertai kita. Bahkan lihat, di seluruh dunia hanya satu pribadi yang berkata, aku ini Bapakmu. Siapa yang pernah ngomong lain seperti itu? Ayo. Ada yang pernah bicara kecuali Yesus Tuhan kita, aku ini Bapakmu? Enggak ada. Jadi dalam kondisi, situasi, dan tempat seperti apapun juga, saudara bisa menikmati. Dia hadir
dan dia menyertai. Amin kan lagi sekali. Dia hadir dan dia menyertai. Bahkan, maaf kalau saya katakan ini, karena saya sering pelayanan ke banyak lembaga. Nggak cuma di Nusa Kambangan, walaupun baru beberapa kali, tapi di banyak kota. Saya itu punya hati. Kalau saya punya waktu di suatu kota, saya akan cari LP mana yang saya bisa kunjungi untuk saya berkati. Kenapa? Karena kekristenan itu identik dengan penjara. Kok bisa? Lihat, agama mana di dunia yang Tuhannya berfirman tentang penebusan, pengampunan, pembebasan? Ya Tuhan yang mana? Gak ada. Hanya Tuhan kita yang firman-Nya seperti itu. Bentuk bicara penebusan, bicara yang hubungan dengan penjara. Tuhan kita. Bahkan saudara tahu, satu-satunya hak yang dimiliki oleh Presiden Republik Indonesia untuk memberi kesempatan seorang terpidana mati, namanya hak apa Presiden itu? Grasi. Dan saudara tahu kata grasi itu milik Alkitab. Dari bahasa Yunani gratia, Inggrisnya grace, di Indonesia kan jadi grasi. Secara luar biasa. Jadi kekristenan itu identik dengan penjara. Bahkan saudara kita dari zaman Musa, Yusuf, nabi-nabi, Rasul Paulus, Petrus, Yohanes, mereka semua pernah di penjara. Dekat sekali. Maaf, bagi yang perempuan minta maaf, karena mungkin saudara nggak pernah bayangkan itu. Di penjara, saudara, hal-hal yang jahat, aneh-aneh bisa terjadi. Maafkan saya ngomong. Kebutuhan biologis secara normal mau diapakan ini. Hari ini kita akan belajar. Papa punya solusi yang luar biasa. Katakan apa? Papa punya solusi yang luar biasa. Saudara, jangan marah saya ngomong ini. Kita manusia normal semuanya. Maaf, saya tidak menuduh saudara, tapi saya bicara. Karena saya sudah keliling ke banyak tempat dan tahu hati itu. Saya bisa merasakan perasaan saudara. Mengapa? Hampir kalau saya berkata ini, semua LP, laki-laki, maaf, identik dengan sodomi. Jangan tersinggung saya berkata ini. Kita normal. Ada cara yang Papa berikan buat kita, untuk kita bisa menang dan keluar dari itu. Dan itu sebuah rahasia yang luar biasa. Saya ingin tanya sebuah pertanyaan yang ringan tapi banyak orang gak ngerti. Bagaimana seorang bayi sampai dia jadi seorang anak itu tahu bahwa ini orang tuanya? Siapa bisa jawab? Pertanyaan ringan tapi banyak orang gak tahu itu. Mengapa anak ini kan masih bayi, belum tahu apa-apa, tapi mereka sudah bisa bedakan mana bapaknya, mana omnya, mana tantenya, mana mamanya? Ayo, siapa bisa jawab? Kok bisa? Apa mereka diberitahu? Aku ini papamu, ini mamamu, itu ommu, itu padimu, itu budimu, apa begitu? Tidak. Ayo siapa jawab? Bagaimana kok bisa tahu? Kenapa? Gak usah ragu-ragu, jawab aja, gak usah takut salah. Gak ada hukuman di sini kok. Kenapa? Kok bisa tahu? Selalu dekat, hampir betul. Bukan itu. Suara, bukan. Kuasa Tuhan, hampir betul. Tapi terlalu tinggi itu. Karena kasih, hampir betul. Bau, bukan. Bukan. Ya. Nah, Alkitab mengatakan karena penerimaan, diterima sudah. Mari kita baca dulu ayat itu, Roma 15 ayat 7. Ini sebuah fakta yang luar biasa. Nah, di dunia ini saudara, buat semua manusia secara umum ya, satu hal yang tidak disukai semua orang di dunia adalah ditolak.